Jadi istilahnya gini teman-teman, kalau kita itu belajar ternak atau kita usaha ternak sendiri, secara otomatis kan kita ini adalah bosnya teman-teman. Jadi tidak ada yang mengatur. Kita mau ngapain, mau memelihara, itu tidak ada yang mengatur teman-teman. Itulah keuntungan dari kita ternak ayam mandiri. Jadi di sekecil apapun usaha kita ini adalah bosnya teman-teman. Kita adalah bosnya sekaligus. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Cak Tris, peternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Sekarang ini saya bekerja di suatu perusahaan atau instansi di suatu lembaga pendidikan selama kurang lebih 11 tahun teman-teman. Akan tetapi setelah saya pulang kerja, biasa kan jam kerja sampai jam 1 siang, saya merasa jenuh teman-teman. Mau ngapain karena nggak ada kegiatan setelah pulang dari kerja. Akan tetapi setelah saya belajar beternak ayam, terutama ternak ayam kampung ini, rasa jenuh saya mulai terobati teman-teman. Dan di sini saya bisa menyalurkan hobi untuk mewujudkan ternak ayam ini teman-teman. Saya pribadi di sini untuk bisa mewujudkan ternak ayam, di sini saya memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk kandang ayam, untuk ternak ayam. Jadi bisa dibilang ternak ayam rumahan, ataupun bisa dikenal dengan sebutan ternak ayam kampung skala rumahan. Karena yang kita ternak di sini adalah ternak ayam kampung asli teman-teman. Di sini untuk menekan biaya operasional di dalam pembuatan kandang, jadi di sini saya membuat pagar seadanya teman-teman. Jadi di sini pagar saya itu memanfaatkan barang-barang limbah, sehingga itu berfungsi untuk bisa menekan dari biaya operasional di dalam pembuatan kandang itu sendiri. Dan di usaha ternak ini saya tidak akan jadi istilahnya gini teman-teman, kalau kita itu belajar ternak atau kita usaha ternak sendiri, secara otomatis kan kita ini adalah bosnya teman-teman. Jadi tidak ada yang mengatur. Kita mau ngapain, mau memelihara, itu tidak ada yang mengatur teman-teman. Itulah keuntungan dari kita ternak ayam mandiri. Jadi di sekecil apapun usaha kita ini adalah bosnya teman-teman. Kita adalah bosnya sekaligus karyawan di dalam suatu usaha itu sendiri. Beda kalau kita kerja di suatu instansi atau suatu perusahaan, sebesar apapun, setinggi apapun jabatannya, ya kita tetap namanya juga karyawan. Jadi kita tidak memiliki tempat itu, usaha itu. Dan di dalam usaha ternak ayam ini kita tidak akan istilahnya kan dibuat enjoy sesuka-suka, tapi yang terpenting kita bisa fokus teman-teman. Diusahakan fokus agar usaha ternak ayam kita bisa berkembang. Jadi itu sangat menentukan usaha kita berkembang atau tidaknya ke depannya. Di sini visi dan misi saya adalah peternak mandiri dan pengusaha. Selain bekerja dan selain menjadikan ternak ayam sebagai usaha sampingan, dan kita fokuskan ternak ayam kita untuk ternak ayam kampung mandiri sebagai usaha utama, selain sebagai dari karyawan dari suatu instansi atau perusahaan itu, untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan hobi di dalam usaha dan ternak. Itu berawal pas saya pulang kerja teman-teman. Saya merasa jenuh
dan di rumah tidak ada kegiatan, jadi di rumah itu cuma ada beberapa ekor teman-teman. Ya berapa ya, kemarin aku lupa, mungkin 5 atau berapa ekor. Saya coba menyalurkan hobi saya memelihara. Ternyata prospeknya sangat bagus teman-teman. Dan di sini saya berusaha mengembangkan ternak ayam itu dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita untuk ternak ayam kampung rumahan teman-teman. Jadi bisa dibilang ternak ayam kampung skala rumahan. Kita tahu telur ayam kampung identik telurnya yang sangat rendah. Belum lagi ayam itu harus mengkerami telurnya selama 21 hari agar mendapatkan DOC ayam, sehingga itu sangat menyita waktu di dalam pembuatan DOC ayam itu sendiri. Di sini kita berusaha belajar membuat mesin tetasan telur teman-teman. Ya kalau ya kita menyesuaikan keuangan. Jadi kita menyesuaikan. Di sini saya kalau teman-teman nggak punya uang, nanti teman-teman mungkin uangnya minim di dalam ternak, teman-teman bisa buat mesin tetasan telur sederhana teman-teman. Harganya murah, tapi ya itu resikonya ya kita balik karena kan belum mesin tetas itu kan belum otomatis. Yaitu itu berfungsi untuk mengembangkan kita, untuk mempercepat kita di dalam usaha kita, terutama di dalam pembuatan DOC ayam itu sendiri. Dan di sini setelah ayam bertelur itu kita kan berusaha menetaskan dengan mesin tetas teman-teman. Jadi setelah mesin tetas kan tanpa indukan. Jadi di sini saya merawat DOC ayam itu. Di sini kita pakai kardus teman, pakai kardus seperti ini. Kenapa saya memilih pakai kardus? Karena itu sendiri kan kardus ini adalah pemanfaatan dari bahan-bahan limbah, sehingga bisa menekan dari biaya operasional di dalam ini loh, operasional teman-teman, operasional di dalam ternak ayam itu sendiri. Dan di sini kita berusaha, setelah itu kan kita berkembang, di sini kita berusaha untuk memasarkan ayam-ayam kita. Kalau saya pribadi teman-teman, saya kan biasa kalau masalah itu secara online. Jadi di sini sistemnya secara online agar jangkauannya itu luas teman-teman. Kalau kita pakai media sosial secara otomatis itu jangkauannya lebih luas. Selain itu teman-teman nanti bisa kalau tidak ada medsos, tidak bisa menggunakan medsos, teman-teman bisa membuat spanduk atau banner atau sebagainya, nanti kita tempel-tempel di tempat umum, sehingga kalau orang itu lalu lalang di sana dan tahu spanduk atau banner kita, secara otomatis dia akan menghubungi nomor yang ada di dalam spanduk atau banner yang telah kita cantumkan di nomornya di banner atau spanduk itu tadi. Sehingga kalau dia menginginkan ayam kampung kita, pasti dia menghubungi itu atau langsung datang ke peternak kita. Dan semoga sedikit ilmu ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman pemula, ternak ayam kampung pemula. Semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.